Mazmur 42 ayat 8 menuliskan, "Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku." Samudra raya adalah lautan yang sangat luas dan dalam. Hanya panggilan dari kedalaman yang dapat membangkitkan respon dari sesuatu yang dalam. Tidak ada yang dangkal yang dapat menyentuh sesuatu yang dalam. Hanya yang ada di kedalaman yang akan merespon sesuatu yang dalam. Orang lain hanya dapat memberi respon dari batin yang terdalam pada sesuatu yang berasal dari batin kita. Ketika kita mendengarkan firman, satu-satunya hal yang menyentuh kita adalah sesuatu yang berasal dari dalam batin orang yang membawakan firman. Bila tidak ada yang berasal dari dalam batin, bantuan yang kita terima hanya sesuatu yang dangkal. Apapun yang tidak berasal dari kedalaman, tidak akan pernah mencapai kedalaman orang lain. Bila tidak pernah menerima bantuan atau manfaat di lubuk batin, kita tidak akan pernah menyalurkan apapun dari lubuk batin kita. Kecuali ucapan kita berasal dari batin yang dalam, kita tidak akan menyentuh batin orang lain. Meskipun kita menyentuh emosi dan pikiran orang lain, serta membuat mereka dapat menangis, bersemangat, atau bergembira, hal itu hanya sementara waktu. Hanya panggilan dari kedalaman yang dapat menyentuh sesuatu yang dalam. Ekspresi yang dangkal tidak akan menyentuh kedalaman atau batin orang lain. Dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan menunjukkan kepada kita 4 cara manusia menerima firman. Tuhan memberitahu kita bahwa salah satu kondisi adalah tanah yang berbatu. Saat benih jatuh ke tanah seperti ini, ia akan tumbuh dengan cepat. Tetapi segera setelah matahari terbit, ia menjadi layu karena tidak berakar dengan dalam. Akar adalah pertumbuhan yang terjadi di bawah tanah, sedangkan daun adalah pertumbuhan yang terjadi di atas tanah. Dengan kata lain, akar adalah kehidupan yang tersembunyi, sedangkan daun adalah kehidupan yang nampak mata. Masalah banyak orang Kristen adalah bahwa meskipun ada banyak kehidupan yang nyata, tetapi hanya sedikit memiliki hidup yang tersembunyi. Kita menekankan pekerjaan di luaran. Memang pekerjaan yang baik itu perlu, tetapi terpisah dari kehidupan yang di luar itu, seberapa banyak hidup kita yang tetap tersembunyi. Bila semua kehidupan rohani kita tidak tersembunyi, kita tidak berakar. Bila semua kebajikan kita di hadapan Tuhan terekspos di hadapan manusia, di sana tidak ada pertumbuhan ke bawah. Dalam kasus ini, kita adalah orang yang hanya memiliki daun tanpa akar. Kita ada di tanah yang tipis atau dangkal. Khotbah Tuhan Yesus di bukit sangat luar biasa. Di satu sisi Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Hal ini menunjukkan sesuatu yang tidak tersembunyi. Di sisi lain Tuhan juga berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Di satu sisi kita harus terbuka mengakui kepada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen. Di sisi lain ada kebajikan orang Kristen yang harus tetap tersembunyi dari orang lain. Orang Kristen yang mengekspos semua kebajikannya di hadapan manusia dan tidak memiliki apapun yang menjadi akar, dia tidak akan bertahan pada hari pencobaan. Kiranya Tuhan membuka mata kita dan menunjukkan sejauh mana pengalaman kita telah disembunyikan dari mata orang lain. Berapa banyak yang tersisa bila apa yang terekspos di hadapan manusia diambil. Kiranya Tuhan bekerja di dalam kita, sehingga kita dapat berakar dengan dalam. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, "Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya.
Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Paulus mengakui bahwa tidak ada faedah bagi dirinya untuk mengungkapkan apa yang ditulisnya dalam 2 Korintus pasal 12, tetapi demi orang lain dia harus melakukannya. Hal ini juga harus menjadi sikap kita. Banyak dari kita tidak dapat bertahan dalam ujian penglihatan dan pernyataan. Segera setelah menerima sedikit, kita meniup terompet dan semua orang akan tahu hal itu. Paulus tahu bahwa tidak berguna bagi dirinya sendiri untuk memberitakan penglihatan dan pernyataan yang diterimanya dari Tuhan. Lalu mengapa dia menceritakannya? Dia terpaksa melakukannya karena beberapa orang meragukan kerasulannya dan ada masalah mengenai dasar iman Kristen. Apakah Paulus mengungkapkan semua wahyu yang diterimanya? Paulus menuliskan, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga." Paulus tidak mengekspos pengalaman ini sampai 14 tahun lamanya. Betapa dalamnya Paulus. Sungguh mengherankan bila kita bisa menyembunyikan sesuatu yang kita terima dari Tuhan selama 7 tahun. Tetapi Paulus tidak mengungkapkan pengalamannya. Selama 14 tahun itu, gereja dan para rasul yang lain tidak pernah mendengar apapun tentang hal itu. Bahkan sampai hari ini pengalaman Paulus itu belum tercabut. Akar yang dimiliki Paulus jauh di dalam tanah. Masalah akar adalah masalah yang penting. Bila kita ingin bekerja seperti Paulus, kita perlu memiliki akar seperti Paulus. Bila kita ingin memiliki kuat kuasa seperti Paulus, kita perlu memiliki pengalaman yang tersembunyi seperti Paulus. Masalah dengan orang Kristen saat ini adalah mereka sama sekali tidak menyimpan hal rohani atau pengalaman khusus. Begitu mereka memiliki sedikit pengalaman, mereka menceritakannya kemana-mana. Mereka menjalani hidup di hadapan manusia dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di dalamnya. Mereka tidak memiliki akar. Kiranya Tuhan menunjukkan pengalaman Paulus kepada kita, dan kiranya Tuhan menuntun kita untuk memiliki hidup yang dalam. Kitab Yesaya pasal 39 menceritakan bahwa ketika berita tentang penyakit Raja Hizkia dan kesembuhannya sampai ke telinga Raja Babel mengirim utusannya dengan surat dan hadiah untuk Hizkia. Hizkia telah menjadi penerima anugerah Tuhan, tetapi dia tidak mampu bertahan dalam ujian anugerah. Alkitab menceritakan, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Setelah menerima kesembuhan yang luar biasa, Hizkia tidak dapat mengatasi godaan untuk mengekspos segalanya. Dia mungkin berpikir bahwa tidak banyak orang yang mengalami hal luar biasa seperti itu. Dalam kegembiraannya, Hizkia memamerkan seluruh hartanya. Hal ini berarti bahwa dia belum melalui penanggulangan salib. Hayat alamiahnya belum ditanggulangi, sehingga seluruh akarnya terekspos. Karena itu Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, "Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan." Ukuran yang ditunjukkan kepada orang lain akan menjadi ukuran kerugian kita. Kita perlu memperhatikan perkara ini dengan sungguh-sungguh. Sayangnya ada banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Hal ini seperti Hizkia yang membukakan hartanya kepada orang lain. Kehidupan yang dangkal membawa kerugian besar bagi kita.
Hal ini membuat kita kehilangan kemajuan rohani. Bukankah kita harus bersaksi? Kita memang harus bersaksi, tetapi memberikan kesaksian adalah satu hal, sedangkan memamerkan pengalaman adalah hal yang lainnya. Senang menceritakan diri sendiri dan membantu orang adalah dua hal yang berbeda. Kita bersaksi karena ada masalah yang harus dibicarakan. Kesaksian bukanlah bagian dari percakapan setelah makan malam. Seringkali saat kita bergosip, kekayaan rohani bocor keluar. Saat Tuhan memimpin, kita harus bersaksi. Paulus bersaksi dalam 2 Korintus pasal 12, tetapi dia tidak begitu saja mengungkapkan pengalamannya. Dia menyembunyikan pengalaman ini selama 14 tahun. Bahkan ketika dia harus berbicara tentang pengalaman ini, dia tidak mengungkapkan seluruh isi ceritanya. Dia hanya menyebutkan bahwa dia menerima wahyu dan mendengarkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia tidak memberitahukan kata-kata apa yang didengarkannya. Sampai hari ini, surga tingkat ketiga masih menjadi misteri, dan kita masih belum tahu seperti apa hal itu. Apa harta tersembunyi kita? Apa yang menjadi emas, perak, rempah-rempah, minyak yang berharga, dan gudang persenjataan kita? Emas adalah sesuatu yang dari Allah, sedangkan perak adalah sesuatu yang berkaitan dengan penebusan salib. Rempah-rempah adalah hasil dari luka-luka kita. Barang-barang berharga adalah hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan, dan gudang persenjataan adalah pekerjaan Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Semua hal ini bukanlah doktrin, pengajaran Alkitab, atau teologi. Ini adalah perkara yang didapatkan melalui persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengannya, ditanggulangi olehnya, dan menerima banyak hal dari Tuhan. Adalah hal yang salah untuk menceritakannya dengan sembarangan. Kita harus menyadari bahwa banyak pengalaman perlu tetap tersembunyi. Sering Tuhan menyembuhkan orang sakit, dan kemudian berkata agar cerita itu tidak diberitakan ke orang lain. Kita mungkin berbicara tentang hal-hal besar yang Tuhan telah lakukan bagi kita, tetapi kita tidak boleh mempublikasikan hal-hal ini sebagai berita. Hal ini hanya memperlihatkan diri kita tidak memiliki akar. Tanpa akar berarti tanpa harta. Hal ini berarti tidak memiliki hidup atau pengalaman yang tersembunyi. Sangat penting agar beberapa pengalaman kita tetap tersembunyi. Mengungkapkan semuanya berarti kehilangan semuanya. Bila kita mengekspos semua harta, kita akan menjadi tawanan. Kematian dan kekeringan rohani berjalan bersama dengan ekspos yang kita lakukan. Iblis sering datang saat manusia memamerkan sesuatu. Semua ekspos yang kita lakukan membuat kita rentan terhadap kerugian. Tuhan melindungi apa yang kita sembunyikan di hadapan manusia dan hanya menikmatinya di hadapan Tuhan. Apapun rahasia yang kita miliki dengan Tuhan harus dijaga. Kita hanya dapat bergerak sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kita. Hanya bila Dia bergerak di dalam kita untuk mengungkapkan sesuatu, baru kita berani mengungkapkannya. Bila Tuhan menghendaki kita membagi pengalaman tetapi kita tidak melakukannya, hal itu akan melanggar hukum anggota tubuh Kristus. Kita harus bersikap positif dan menyalurkan hayat kepada orang lain. Bila kita asik dengan diri kita sendiri sepanjang hari, perkara terlalu banyak bicara dan pamer semacam ini membuat kita rentan terhadap serangan musuh. Kita perlu belajar tentang apa itu tubuh Kristus dan tentang aliran hayat di antara para anggota tubuh. Tetapi kita juga perlu menjaga bagian yang tersembunyi yang kita miliki di hadapan Tuhan. Tidak ada akar yang harus diekspos. Saat kita bertumbuh semakin dalam dan berakar ke bawah, kita akan menemukan bahwa yang ada di kedalaman memanggil yang di kedalaman. Samudra raya berpanggil-panggilan. Ketika kita dapat membawa kekayaan yang berasal dari kedalaman batin kita, orang lain akan menerima bantuan dan dicerahkan. Mereka akan mengenal sesuatu yang di luar pengetahuan mereka.
Ketika yang batini menyentuh yang batini itu akan merespon yang batini. Bila hayat kita tidak memiliki kedalaman, pekerjaan kita yang dangkal hanya akan mempengaruhi hayat orang lain secara dangkal. Hanya yang batini dapat memanggil yang batini. Tuhan memberkati.